Terawan dizalimi, arus perlawanan dimulai, masa depan ID suram. Terkait dengan pemecatan Pak Terawan dari keanggotaan ID oleh MKEK yang kemudian kemarin sudah dibahas dan diputuskan di Muktamar ID ya. Kami menyesalkan karena bagi kami persoalan antara Pak Terawan dan ID ini lebih dominan itu persoalan komunikasi sebenarnya, dan mestinya bisa dicari jalan keluar agar komunikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi kan kalau itu dijembatani mestinya pemecatan Pak Terawan ini tidak perlu terjadi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Menteri Kesehatan dapat memfasilitasi ini kepada pengurus PBID yang baru, karena ini sudah terjadi ganti. Saya akan minta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini dan diproses secara hukum. Sejak awal kemunculannya di publik, nama Dr. Terawan penuh dengan kontroversi. Mereka menganggap cara pengobatan cuci otak Dr. Terawan bertentangan dengan kaidah-kaidah kedokteran yang mereka kenal. Meski harus diakui juga kalau pengobatan ala Dr. Terawan punya jejak prestasi kesembuhan dan biaya operasinya jauh lebih murah daripada harus berobat ke dokter biasa. Apa yang dilakukan Dr. Terawan pun diakui banyak tokoh yang sudah berobat ke sana. Saya sendiri contohnya ini, saya saksinya lah, saya udah 3 kali, saya pengen ke-4 kali lagi gitu loh. Habis itu saya periksa ke beliau dan beliau sarankan ya bersihkan ya. Alhamdulillah, sekarang saya bisa 3 jam pidato. Menurutku Terawan dan ID memang berkonflik sudah lama sekali. Ketika Presiden Jokowi melantik beliau menjadi menteri, ketakutan dari orang-orang ID mencuat. Dikira mereka Maijen Terawan mau bubarkan ID pakai kekuatan menteri dan latar militernya. Tapi Maijen Terawan tidak begitu. Dia bukan orang yang sembarangan dan tidak seperti kadal gurun yang asal pecat. Orangnya legowo, bahkan aktif dan secara sukarela datang ke ID. Mungkin inilah yang membuat mereka besar kepala dan menghajar Terawan soal statement awal mengenai virus yang akan sembuh sendiri. Terawan dihantam hook dan diberi uppercut dari sana-sini. Dia diam, dan di dalam diamnya dia tidak berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang pernah menzaliminya. Karena dia berpikir bahwa hidup ini adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan untuk meladeni sampah. Namun, nasib Terawan di kursi kementerian bisa dikatakan tidak baik. Akhirnya Jokowi menggantikan dia dengan Menteri Budi Gunadi, karena memang harus diakui, Terawan punya keterbatasan di bagian manajemen. Ia sulit dan bahkan dianggap tak bisa mengontrol bawahannya di kementerian. Kelihatannya di kementerian, orang ini tidak bisa menjadi diri sendiri, tak bisa menjadi